Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Nanda dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Sejarah. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai generalisasi sejarah. Nah, dalam sejarah sendiri sebenarnya generalisasi adalah sebuah hal yang sebenarnya harus dihindari ya, mengingat dalam peristiwa sejarah itu setiap peristiwa yang terjadi itu berbeda satu sama lain dan unik seperti itu. Sehingga tidak bisa digeneralisasikan. Tetapi dalam kaitan ini kita butuh generalisasi sebagai apa ya? Sebagai pandangan awal kita untuk memahami peristiwa sejarah yang akan kita pelajari atau kita teliti. Nah, sebelum masuk lebih jauh ke materi, silakan teman-teman juga baca berbagai referensi lain yang relevan yang terkait dengan generalisasi sejarah. Nah, pada pengantar sendiri, saya secara pribadi juga bingung ya kalau kita mencari sebuah pemahaman tentang sejarah Indonesia yang berkaitan dengan generalisasi, itu kita akan kesulitan karena masing-masing peristiwa seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu sangat unik. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Ini adalah gambar ketika reformasi tahun 1998 terjadi ketika mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Nah, muncul sebuah pertanyaan, apakah kita sepakat secara umum bahwa peristiwa ini merupakan salah satu perubahan titik balik dalam dunia politik di Indonesia? Nah, pertanyaan ini bisa jadi dijawab dengan satu suara oleh banyak orang seperti itu. Karena pada kenyataannya memang pada saat ini terjadi perubahan politik di Indonesia. Nah, tapi yang jadi masalah, apakah ini bisa dikategorikan sebagai sebuah generalisasi? Nah, kita coba lihat pada penjelasan selanjutnya. Nah, generalisasi sendiri itu secara umum itu punya pengertian adalah suatu kegiatan atau pekerjaan penyimpulan dari yang khusus kepada yang umum seperti itu. Nah, dalam artian berarti sesuatu yang khusus tadi itu bisa kita pandang dalam hal yang sifatnya umum. Sedangkan dalam sejarah sendiri generalisasi harus tetap dibatasi. Nah, boleh sebenarnya ada generalisasi, tapi tadi ada batasan-batasan tertentu yang mesti dilihat. Generalisasi sendiri dalam sejarah itu sebenarnya itu terkait dengan hasil penelitian dari sejarah itu sendiri. Tujuan generalisasi. Tujuan generalisasi setidaknya itu ada dua teman-teman. Yang pertama ada saintifikasi, yang kedua ada simplifikasi. Yang pertama kita bahas saintifikasi terlebih dahulu. Nah, dalam ilmu sosial kita juga harus pandai untuk memperkirakan atau meramalkan sesuatu ya. Jadi di sejarah juga kita mesti pandai. Ketika kita membuka atau ingin meneliti sesuatu yang baru, kita mesti memahami terlebih dahulu atau meramalkan terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Dalam hal ini, seringkali ini disamakan dengan teori, karena biasanya merupakan pijakan awal dalam memahami sesuatu. Misalnya kita ingin melihat apa namanya itu bagaimana kondisi petani di Jawa, maka kita lihat konsep atau apa namanya itu generalisasi yang dilakukan oleh Clifford Geertz misalnya. Walaupun nanti banyak yang ditolak ya. Ini salah satu contoh saja dan teman-teman bisa relevansikan ke apa namanya itu ke tema-tema yang lainnya seperti itu. Nah, pemikiran dari Clifford Geertz tadi itu memberikan kita pandangan awal seperti itu. Walaupun nantinya itu tetap harus kita apa ya, investigasi lebih jauh apakah apa yang dikatakan atau apa namanya itu, disampaikan oleh Clifford Geertz melalui teori-teorinya terkait dengan petani di Jawa, itu memang benar atau ada yang keliru. Karena seperti ini, karena biasanya dalam sejarah itu generalisasi itu biasanya dipakai untuk menguji teori. Nah, teori-teori tadi, misalnya teori Geertz tadi, teori yang bersifat makro tadi, itu seringkali berbeda dengan hal yang sifatnya mikro seperti itu. Maka dari itu harus diuji seperti itu. Nah, ini ada contoh menarik. Saya ambil contohnya dari buku apa namanya itu Pengantar Ilmu Sejarah karangan Profesor Kunto Wijoyo terkait dengan apa namanya itu ide PKI untuk eh eh apa namanya itu membuat angkatan kelima. Ini di awal tahun 1965 ya, sebelum terjadinya peristiwa gerakan 30 September. Nah, di angkatan kelima ini sendiri PKI menggunakan isu bahwa petani itu harus digerakkan karena masalah perekonomian. Jadi revolusi di pemahaman PKI tadi itu para buruh dan apa namanya itu
petani, terutama petani ya, angkatan kelima, itu mesti digerakkan melalui revolusi yang dilatar belakangi dalam hal perekonomian. Nah, ini lumrah dalam dalam Marxis ya. Padahal dalam budaya Indonesia sendiri, kebanyakan petani-petani itu lebih mudah digerakkan bukan karena persoalan perekonomian, tapi lebih kepada persoalan budaya seperti itu. Kemudian simplifikasi ya. Kalau tadi saintifikasi, sekarang kita coba lihat simplifikasi. Sebenarnya simplifikasi ini sesuai dengan kata-katanya itu hal yang memudahkan sebenarnya. Jadi generalisasi itu sebenarnya memperlihatkan kita bagaimana sesuatu itu disederhanakan. Jadi ada penyederhanaan di situ. Tapi penyederhanaan ini membuat kita harus menganalisis kembali. Tentu saja dalam hal ini misalnya menggunakan metode penelitian sejarah seperti itu. Apakah penyederhanaan yang ada di generalisasi ini sesuai dengan analisis kita nantinya setelah kita melakukan penelitian. Nah, saya coba berikan contoh gambar nih ya. Ada 3 orang di sini. Ini tokoh-tokoh terkenal semua dalam sejarah Indonesia. Misalnya saya mencoba untuk menyederhanakan watak ketiga orang ini sebenarnya. Satu ada yang karismatik, kedua ada oportunis misalnya, yang ketiga ada apa ya misalnya Jenderal Nasution mungkin bijaksana mungkin seperti itu mungkin ya karena ini cuma contoh saja. Nah, penilaian yang saya berikan kepada 3 orang ini saya dapatkan dari bacaan yang saya baca selama ini terkait 3 orang ini. Nah, eee, bacaan tadi kan sebenarnya memberikan saya penyederhanaan ya terhadap, apa namanya itu, sifat dari 3 orang ini. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah mungkin orang-orang ini memang seperti itu? Apakah Soeharto memang oportunis? Apakah Soekarno memang karismatik? Atau Nasution, bijaksana? Itu perlu penelusuran lebih jauh. Karena kebanyakan buku-buku juga bersifat subjektif seperti itu ya, dan kita perlu investigasi lebih jauh seperti itu. Dalam hal apa dia oportunis Soeharto? Apakah tidak ada kebaikan sekalipun dalam diri dia seperti itu? Begitupun Soekarno, apakah dia memang karismatik? Apakah dia selama periode demokrasi terpimpin tidak bersifat otoriter seperti itu? Dan juga Aha Nasution, bukankah Aha Nasution itu bersifat oportunis dan pragmatis ketika menerapkan apa namanya itu dui fungsi ABRI? Nah, ini butuh butuh apa namanya itu penelitian lebih lanjut. Nah, kemudian ada macam-macam generalisasi. Sebenarnya macam-macam generalisasi ini ada banyak teman-teman. Tapi di pertemuan kali ini saya coba contohkan 3 saja ya kayak itu. Yang yang pertama ada generalisasi konseptual. Ini yang sering kali kita pakai kayak gitu. Yang berkaitan dengan konseptual. Generalisasi ini adalah konsep yang menggambarkan fakta. Konsep semacam ini bisa kita pinjam dari ilmu-ilmu yang lain sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Biasanya kalau kita ingin meneliti tentang ekonomi, maka kita pakai generasi konsep dari orang-orang atau peneliti-peneliti ekonomi seperti itu, termasuk dengan politik misalnya. Nah, tetapi dalam ilmu sejarah juga punya konsep yang bisa dipakai, misalnya konsep terkait agresi militer dan aksi polisionil kayak gitu. Nah, berarti dalam 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 ilmu sejarah kita bukan cuma bisa memakai konsep yang digunakan atau dipinjam dari ilmu sosial yang lain. Dari ranah internal ilmu sejarah juga memiliki generalisasi yang bisa kita pakai. Misalnya terkait dengan perbedaan pemahaman antara agresi militer dan aksi polisionil. Atau dalam kaitan lain, saya contohkan misalnya ini adalah Muhammad Natsir dengan istilah pahlawan dan pemberontak seperti itu. Pada periode tertentu, Muhammad Natsir mungkin dikatakan sebagai seorang pahlawan karena dia punya peran besar di awal kemerdekaan, di awal pembentukan negara Indonesia ya. Dan dia juga menjadi salah satu Perdana Menteri Indonesia pertama ketika masa demokrasi parlementer seperti itu. Tapi jasa-jasanya itu seketika berubah ketika dia dianggap menjadi salah satu bagian dari PRRI Permesta seperti itu dan dianggap sebagai pemberontak. Nah, ini adalah konsep yang mesti diperhatikan juga ya. Seperti apa namanya itu dua sisi koin yang berbeda. Misalnya memahami pahlawan dan pemberontak. Misalnya ini ada banyak sekali teman-teman kalau kita pengen melihat pahlawan atau pemberontak. Misalnya kita melihat bagaimana Sultan Hasanuddin begitu dihormati di Makassar, tetapi di Bone justru tidak seperti itu. Begitupun dengan musuhnya itu ya si Arupalaka misalnya. Arupalaka itu dalam narasi sejarah Indonesia itu
cukup negatif kayak gitu, terutama di buku-buku pelajaran sekolah. Tetapi bagi masyarakat Bone sendiri, Arupalaka itu adalah sosok yang dihormati. Nah, kemudian ada generalisasi personal kayak gitu. Generalisasi personal ini sering dialamatkan ya pada orang-orang tertentu kayak gitu. Dan ini apa ya, penyederhanaannya itu tuh cenderung apa sangat-sangat subjektif menurut saya. Karena dia mengabaikan struktur yang lain. Contoh misalnya ketika kita berbicara mengenai kemerdekaan Indonesia, kita hanya berpikir bahwa orang yang paling apa namanya itu berpengaruh dan apa namanya itu berperan penting adalah Soekarno dan Hatta sendiri seperti itu. Atau ketika kita bicara mengenai revolusi di Turki, kita hanya berbicara tentang Mustafa Kemal, atau di India hanya ada nama apa namanya itu Mahatma Gandhi, dan apapun itu misal Orde Baru kita cuma berbicara mengenai Soeharto seperti itu. Tapi kita mengabaikan struktur yang lain. Nah, ini generalisasi personal. Padahal ya eh apa yang kita bicarakan itu kan sebenarnya adalah struktur-struktur besar seperti itu. Itu mustahil digerakkan oleh satu orang saja. Ada banyak faktor lain yang apa namanya itu yang turut menggerakkan peristiwa sejarah tersebut. Saya ambil contoh gambar di samping ya. Ini ada apa namanya itu Soeharto dan Ali Murtopo. Seringkali Orde Baru itu dialamatkan secara personal itu hanya pada sosok atau figur Soeharto. Seakan-akan Soeharto tuh punya apa ya, banyak kekuatan, punya banyak tangan untuk mengatur semuanya. Padahal di awal-awal masa Orde Baru dia punya beberapa orang kepercayaan ya, yang dia percayai untuk mengurusi hal-hal tertentu, termasuk yang apa, mengurusi dalam tanda kutip ya, hal-hal negatif kayak misalnya pemberangusan, penculikan dan sebagainya. Dan Ali Murtopo itu dianggap sebagai orang yang penting dalam apa namanya itu fondasi kekuasaan Orde Baru. Begitupun orang-orang lainnya, misalnya, tapi kebanyakan sih dari Angkatan Darat atau enggak dari Golkar seperti itu. Kayak misalnya Benny Murdani misalnya, atau pada apa namanya itu atau tokoh-tokoh yang lain yang ya tapi biasanya itu memang dari Angkatan Darat atau tidak dari golongan karya seperti itu. Nah, kemudian ada generalisasi tematik. Generalisasi tematik ini sendiri itu biasanya berkaitan dengan apa ya, judul sebuah penelitian atau topik buku yang kita baca seperti itu. Jadi ketika buku itu atau topik itu menggambarkan A, maka isinya itu jelas A seperti itu. Dan ini banyak sekali diacu pada apa namanya itu buku-buku sejarah biografi misalnya. Dan ini mungkin teman-teman familiar dengan apa namanya itu contoh gambar yang saya ambil. Ini banyak sekali teman-teman di toko-toko buku terkemuka ya di Indonesia. Misalnya Jokowi orang desa yang luar biasa. Maka isi buku ini adalah kebanyakan berbicara mengenai sifat, bukan sifat ya, apa namanya itu, menggambarkan Jokowi sebagai orang desa, bagaimana sifatnya, bagaimana cara bicaranya, bagaimana adat istiadatnya, pokoknya yang direlevansikan dengan desa seperti itu. Kemudian di apa namanya diangkat bahwa orang desa bisa jadi pemimpin. Atau seperti ini teman-teman, ketika masa Orde Baru itu Soeharto juga punya ini ya, biografi ya yang ditulis sama kalau tidak salah Oge Ruder, Soeharto anak desa apa kalau tidak salah, dan itu juga menggambarkan bagaimana bagaimana watak dan sifat Soeharto yang sangat apa ya, kental dengan nuansa pedesaan seperti itu. Kemudian ada Hairul Tanjung si anak singkong menceritakan, misalkan bukan berarti dia beneran anak singkong ya, bapak ibunya singkong bukan, tapi memang menggambarkan bagaimana kehidupan dia pada masa kecil itu emang sulit seperti itu. Nah, biasanya ini ada banyak sekali seperti itu. Nah, tema-tema lain juga misalnya misalnya buku atau tema itu berbicara mengenai hal yang sifat berkaitan dengan kriminalitas, maka kebanyakan generalisasinya itu akan berbicara terkait kriminalitas di dalamnya kayak gitu. Kecuali mungkin buku-buku sastra ya, ada beberapa judul yang ambigu yang tidak tidak apa namanya itu relevan dengan isi, tapi itu sastra. Karena ini sejarah, maka kita cari contoh-contoh yang berkaitan dengan sejarah seperti itu. Nah, eh, contoh-contoh yang lain tuh ada banyak sebenarnya. Ada generalisasi, contoh generasi spasial misalnya. Generasi spasial itu misalnya berkaitan dengan wilayah sebenarnya. Bagaimana kita menggeneralisasikan orang-orang di watak atau sifat orang-orang yang ada di pesisir pantai seperti itu, atau orang-orang yang ada di pedalaman,
orang-orang atau masyarakat agraris, masyarakat pegunungan seperti itu punya watak dan sifat yang berbeda dan itu kadang digeneralisasikan ya. Walaupun pada dasarnya butuh investigasi lebih jauh apakah memang seperti itu watak setiap orang yang ada di pesisir seperti itu. Misalkan orang pesisir dikatakan sebagai orang yang agak keras seperti itu. Mungkin di beberapa bagian belahan Indonesia atau dunia tertentu ada orang-orang apa pesisir yang lemah lembut seperti itu. Tapi itu butuh investigasi lebih jauh. Contoh lagi misalnya ada generalisasi periodik, generalisasi sistematik, kausal dan sebagainya. Nah, silakan teman-teman cari apa namanya itu pengertian dan contohnya sendiri ya itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan generalisasi dalam sejarah. Kita ketemu lagi dalam edisi video yang lainnya. Terima kasih.